Terus Dilema yang jual bangga, ya kan? saya yang Akhirnya sedih. hilang. Udah. Kalau keris, masterpiece, dijual ke luar Keris tinggal negeri. cerita. Apalagi ya, ini sorry ya buat semua yang apa ya, yang menjadi pemaharan pusaka atau apa tuh namanya tuh. Aku kalau bilang penjual nanti aku dimarahin. Pokoknya yang ada jasa pemaharan gitu, aku kadang juga dilema karena apa? Mereka itu, aku nggak bilang semua ya, sebagian tuh bangga banget loh, sebagian tuh bangga banget ada orang luar negeri yang membeli koleksi mereka. Mereka bangga, tapi kalau aku justru miris. Kenapa? Karena kok bisa gitu loh. Keris yang harusnya masterpiece, biasanya keris-keris mahal ya guys, keris-keris masterpiece gitu kok bisa sampai keluar gitu loh. Kalau bisa jangan, karena apa guys, kalau itu udah di luar negeri guys, kita nggak bisa nge-trackingnya, anak cucu kita nggak bisa ngelihat keris-keris yang masterpiece zaman dulu seperti apa kalau udah keluar negeri semua. Ya aku tahu sih kemampuan orang-orang kita tuh nggak bisa ngebeli dengan senilai segede itu, cuman kalau seperti itu tuh apa ya, rasa cintanya terhadap tanah air ya. Rasa cintanya tuh kemana gitu. Cuman aku juga nggak bisa nyalain kan, karena kebutuhan perut tuh kita nggak bisa kontrol guys. Kebutuhan perut orang kita nggak bisa kontrol, ya nggak. Dilema juga gitu. Sedangkan orang-orang kita juga nih mau koleksi keris ntar dibilang syirik. Belum ada dogma seperti itu, paradigma seperti di kalangan masyarakat. Terus habis itu ya, nanti kalau itu masterpiece udah keluar dari Indonesia semua, kita nyari kemana? Hah? Nyari kemana? Nggak bisa di tracking guys. Itu koleksi kita yang di Belanda itu masih untung itu guys, masih bisa masuk museum. Nah kalau udah kena tangan orang-orang yang kita nggak tahu penjualnya siapa, masuk di black market atau mana, itu kan kita nggak bisa nge-tracking siapa yang punya keris itu. Rata-rata keris-keris bagus, peninggalan bagus. Ini kalau yang tahu black market guys, kalian guys, orang-orang yang kayak gitu tuh ada. Yang pusaka ini sirik betul, bukan ada di keris kembang dan pipa, tapi ada pola pikir kita sendiri. Nah iya itu, tapi kan kita kan nggak bisa lepas dari dogma itu, penilaian itu dari masyarakat. Nah itu yang menurunkan harga keris juga, ya kan. Jadi anak atau orang-orang yang pengen koleksi juga kena dogma sama paradigma seperti itu di masyarakat, akhirnya nggak jadi, minder, takut dinilai buruk atau dinilai sesuai dengan apa yang lingkungan mereka nilai ke mereka. Terus belum lagi itu anak-anak muda yang bilang pantesan Indonesia nggak maju-maju karena koleksinya begitu. Nah itu juga pengaruh dengan apa ya, dengan penilaian keris juga dan harga jual beli keris itu guys. Aku jadi belepotan ya ngomongnya ya gitu. Mereka bangga, ya aku juga bangga. Ternyata ada tuh pencinta keris di luar, tapi kalau bisa jangan sampai itu keluar keris-keris itu. Jadi rata-rata yang mahal-mahal yang masterpiece guys. Kayaknya tuh harus ada itu deh, apa namanya, ini para paguyuban keris tuh harus ada aturan deh, jangan sampai barang-barang yang bagus-bagus keluar Indo gitu loh. Tolong dong guys. Itu. Tapi tenang, untuk keris sudah diakui. Iya memang keris itu udah diakui UNESCO, tapi barang-barang peninggalan dulu udah nggak ada semua. Kalau itu udah lari ke luar negeri, kita nyarinya nggak bisa kak. Anak cucunya itu susah mau lihat keris-keris yang bagus, yang ada yang keris-keris yang biasa-biasa aja. Kita tinggal terima sisa-sisanya aja kan. Kasihan nggak? Kasihan. Tapi ya nggak tahu lah ya guys, namanya urusan perut ya. Mereka pengen harga mahal kan biar bisa puter modal, sedangkan kemampuan rakyat kita segitu, cuma bisa gitu.
Kalian tahu nggak sih guys, di luar negeri itu pasar gelap dan bebas tuh banyak dan tidak bisa di tracking. Kalau misalnya koleksi-koleksi bagus kita atau masterpiece kita lari ke luar negeri semua, kita tuh udah kehilangan banyak barang-barang yang berharga dari kita sendiri, dan itu yang ngejualin orang kita sendiri. Kita nggak bisa guys lihat peninggalan itu anak cucu kita, karya-karya bagus dari leluhurnya nggak bisa, karena itu udah masuk kolektor luar negeri, udah nggak bisa di tracking lagi. Cuman dilemanya begini, mereka yang jual tuh juga butuh duit. Nah, orang-orang di luar negeri itu berani bayar mahal. Orang-orang kita nggak mempunyai daya beli segede orang-orang bule loh. Mikir perut, mikir makan besok aja apa juga nggak tahu, apalagi suruh maharin keris. Apalagi suruh maharin keris yang beratus-ratus juta itu, ayo loh, nggak mampu guys. Sedangkan orang tuh butuh duit, butuh diputer buat makan juga, buat ambil barang baru. Nah, dilema juga kan,